Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bani. Iya. Masih ingat nggak dengan saya? Masih dong. Coba dengan siapa? Dengan Mbak Fibri. Iya, benar sekali ya Pak. Jadi saya Fibri, mahasiswa keperawatan. Iya. Nah, ini benar kan masih dengan Bapak Robani? Iya, benar. Oke, baik Bapak. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Ya, baik-baik aja Mbak. Alhamdulillah ya Pak. Apakah Bapak masih ingat nih dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin? Sudah Bapak lakukan belum? Ya, sudah saya lakukan. Baik, bagus sekali ya Pak. Apakah kebutuhan Bapak sudah terpenuhi hari ini? Misalkan kebutuhan makan, kebutuhan untuk berkegiatan, apakah sudah terpenuhi Pak? Ya, sudah terpenuhi daripada kemarin. Oke, alhamdulillah ya Pak. Berarti untuk membersihkan halaman dan menanam serta merawat bunga itu Bapak sudah lakukan. Seperti yang tadi Bapak sudah katakan. Bagus sekali ya Pak. Itu Bapak bisa pertahankan. Nah, sesuai janji kita kemarin nih Pak, hari ini kita akan berlatih cara minum obat dengan benar serta memahami manfaat dari obat yang akan Bapak konsumsi untuk membantu proses penyembuhan Bapak nantinya. Untuk tempatnya di sini saja Pak, dan untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit saja ya Pak. Seperti biasanya, apakah Bapak bersedia dan setuju? Iya, setuju. Oke, baik Bapak, sebelum saya mulai nih, saya mau bertanya nih ke Bapak, apakah Bapak sebelumnya sudah tahu ini obat apa Pak kira-kira? Itu obat apa ya Mbak ya? Oh, Bapak belum tahu ya Pak? Ya, Baik. Jadi Pak, ini adalah obat yang nantinya Bapak harus minum. Nah, ini juga jenis obat tablet Pak. Nah, di mana dengan obat ini nantinya dapat mempercepat proses penyembuhan Bapak. Nah, jadi nanti Bapak minum obat ini sesudah makan ya Pak, dan sebanyak 1 tablet dalam setiap bungkusnya. Dan juga nanti Bapak diminum 3 kali sehari. Nah, nanti Bapak juga bisa minum obat pada pukul 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam ya Pak. Bisa juga dilihat di bagian labelnya. Nah, biasanya itu Pak, di bagian labelnya sudah tertera nama Bapak siapa, Bapak Robani misalkan. Terus ada waktunya, diminum setelah makan. Terus habis itu ada pukulnya juga, diminum pukul berapa Pak. Terus juga ada dosis, serta juga Bapak itu bisa melihat apakah obat tersebut sudah expired atau belum. Nah, jika nanti Bapak masih bingung saat Bapak minum obat, Bapak juga bisa bertanya kepada perawat yang sedang bertugas atau berjaga. Nah, selain itu juga di sini sudah ada tertera Pak untuk aturan pakainya, dan obat ini harus diminum secara teratur ya Pak. Nah, untuk obat ini sendiri Bapak itu bisa minumnya dengan cara memakai air. Jadi nanti Bapak buka saja bungkusnya. Nah, kemudian nanti kan bentuk tablet. Itu nanti Bapak masukkan saja ke dalam mulut. Jangan dikunyah ya Pak, karena itu pahit. Jadi nanti Bapak setelah masukkan di mulut, Bapak langsung minum air. Nah, atau juga misalkan Bapak nggak tahu minum obat nih, Bapak bisa akali dengan memakannya dengan makanan lain, misalkan pisang atau makanan manis Pak, biar rasanya itu tidak terasa di lidah. Nah, Bapak minum obatnya juga tidak boleh putus-putus ya Pak, karena jika nanti Bapak minum obatnya putus-putus, itu maka akan semakin memperpanjang proses penyembuhan Bapak. Jadi obatnya itu tidak efektif Pak untuk Bapak. Nah, saat Bapak ingin minum obat Bapak jangan lupa ya, periksa dulu apakah 6 benar tadi yang sudah saya jelaskan, benar nama, benar obat, benar waktu, benar dosis, benar cara pemakaian, sama benar dosisnya. Jadi nanti Bapak bisa mengecek semua itu yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, apabila nanti ada yang Bapak bingung atau ragu-ragu, sebaiknya Bapak tanyakan kembali dulu kepada perawat yang jaga ya Pak. Bagaimana Pak? Apakah sudah bisa dipahami? Iya, sudah paham Mbak. Pak, alhamdulillah ya kalau begitu. Apakah selama ini Bapak sudah merasakan manfaat dari minum obat selama Bapak dirawat di rumah sakit ini? Untuk manfaatnya sudah saya rasakan sih Mbak. Jadi pikiran-pikiran yang saya pengen, yang saya lakukan dulu itu udah mulai berkurang Mbak. Alhamdulillah ya Pak kalau begitu. Nah,
Sekarang bagaimana kalau kita masukkan minum obat ini ke dalam jadwal harian Bapak agar nanti Bapak bisa lebih teratur untuk minum obatnya, meskipun setiap shiftnya nanti akan ada perawat yang rutin memberikan Bapak obat. Nah, tapi Bapak itu juga harus mengontrol diri Bapak agar selalu meminum obat dan tidak malas untuk menelannya. Nah, jangan lupa juga Bapak diingat untuk waktu minum obatnya itu diminum 3 kali dalam sehari setelah makan ya Pak. Iya. Oke, baik Bapak. Kita tulis di jadwal harian Bapak, apakah saya boleh melihat? Ini Mbak, sebentar ya. Nih. Oke, terima kasih ya Pak. Jadwal meminum obat dengan rutin ya Pak. Nanti Bapak bisa menulisnya seperti biasa. Kalau misalkan melakukan M, kalau tidak T. Nah, sebentar saya cek ya Pak. Baik Bapak, untuk melakukan kegiatan menyiram tanaman Bapak sudah rajin ya, bagus sekali. Iya. Kemudian juga Bapak ada kegiatan tambahan ya Pak. Oke, bagus sekali ya Pak untuk jurnalnya. Bapak bisa pertahankan ke depannya. Ini Bapak saya kembalikan kembali. Oke, terima kasih. Baik Bapak, gimana nih perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang panjang lebar terkait obat ini, dan selama kita berbincang-bincang selama 4 hari berturut-turut ini? Ya, jadi yang saya rasakan selama ini, saya sudah bisa mulai mengontrol diri saya sendiri dan saya sudah bisa melakukan kegiatan. Alhamdulillah ya Pak. Baik Bapak, kalau boleh saya tahu apa saja nih tadi yang sudah kita latih untuk hari ini? Untuk yang Mbak Ines sampaikan itu tadi bagaimana cara meminum obat, yaitu minum obat itu ada beberapa tadi. Ada benar nama, itu namanya harus saya. Setelah itu ada benar dosis, Benar. terus benar waktu pemakaian, Betul. terus benar cara meminum, terus kita lihat apakah expired atau tidak, dan yang terakhir itu benar pemakaian. Baik Pak, bagus sekali ya Pak. Jadi sekarang Bapak sudah mengerti ya bagaimana cara minum obat yang benar. Nah, dan juga jangan lupa Pak, minum obat yang rutin agar proses penyembuhan Bapak itu tidak terlalu lama untuk kedepannya. Iya. Baik Bapak, karena ini sesi terakhir kita, saya harap apa yang sudah kita latih dan kita lakukan selama 4 hari kemarin, Bapak sudah bisa lakukan secara rutin ya Pak untuk kedepannya. Nah, kita ulas kembali ya Pak. Saya ulas kembali untuk latihan pertama. Mungkin Bapak dapat memvalidasi perasaan Bapak. Bapak bisa lebih terbuka kepada orang lain. Iya. Kemudian Bapak yang kedua, Bapak itu bisa melakukan kegiatan atau aktivitas yang sekiranya menyibukkan diri Bapak dan Bapak tidak merasa bosan. Nah, selanjutnya pertemuan ketiga itu Bapak tetap melanjutkan kegiatan tersebut, namun Bapak bisa mempunyai orang kepercayaan Bapak untuk diceritakan saat waham Bapak kambuh. Nah, dan yang terakhir ini Bapak bisa minum obat dengan rutin dan juga teratur. Jangan sampai obat yang Bapak minum itu nantinya sia-sia jika Bapak bolong 1 kali minum obat. Seperti itu ya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini, dan jika nanti Bapak membutuhkan bantuan atau sesuatu, Bapak juga bisa memanggil perawat yang ada atau perawat yang sedang berjaga. Seperti itu ya Pak. Dan jika nanti, saya harap Bapak itu cepat sehat dan pulih kembali ke rumah Bapak. Dan jangan lupa ya Pak, ruang pelayanan di rumah sakit ini terbuka lebar untuk Bapak jika Bapak membutuhkannya kapan saja. Seperti itu saja Pak dari saya. Apakah ada yang ingin Bapak validasi atau Bapak tanyakan sebelum saya pamit undur diri? Oke, nggak ada. Oke, nggak ada ya Pak. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Sehat selalu ya Pak. Iya. Mari. Terima kasih.